Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita kembali berkumpul bersama. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ada baiknya Bapak Ibu Saudara bisa ambil waktu menenangkan diri, meletakkan segala permasalahan kita di bawah kaki Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan memberikan kelegaan di hari ini. Haleluya. Kehidupan kami Tuhan, ajar kami Tuhan selalu bergantung harap kepada-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, sejak awal kami mengenal-Mu Tuhan, Kau memberikan jaminan hidup yang luar biasa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kepadamu ya Yesus Tuhan.
kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Saya rindu jemaat kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biar musik saja naikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara silakan ambil waktu. Nyatakan pada Tuhan bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Sepanjang hari Tuhan melindungi kita. Sudah pantas dan selayaknya pagi ini saudara, kita gunakan mulut kita, kita gunakan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oh haleluya Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan. dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
lewat hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, sungguh Tuhan luar biasa berkat Tuhan. Izinkan kami Tuhan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Izinkan kami Tuhan, haleluya, terus masuk Tuhan, duduk diam Tuhan dalam dekapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami Tuhan, semuanya Tuhan dengan hidup kami Tuhan, kami mau tujukan hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Pujian
Tuhan, kita masuk dalam gerbang Tuhan bukan hanya untuk datang saudara, tapi kita bawa pujian yang luar biasa. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau duduk silakan, tapi yang masih kuat tetap bangkit berdiri. Ya, oke, kita lanjutkan pujian kita. Mari kita bangkit dan serukan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kota benteng yang teguh. Puji Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus
saat kita memuji Tuhan, kita boleh menang atas segalanya. Ya, karena Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Kita mau berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita juga untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal, Penolong yang selalu setia. penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus
Dia yang Karena memberi Tuhan memberi kita kekuatan yang luar kekuatan. biasa. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kita nyatakan Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia menyertai hidup kita. Pagi ini Tuhan ada di tengah kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu jamahan Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian, kita mau naikkan hidup kita, tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Karena sungguh jamahan Tuhan sangatlah berarti dalam kehidupan kita.
Bapa yang di surga, pagi ini masih Kau berikan aku kesempatan untuk mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Jika kami semua yang berada di sini berkumpul untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan, itu karena kasih anugerah-Mu. Karunia-Mu sungguh luar biasa. Biarlah pagi hari ini kami dengan benar mengucap syukur di dalam iman percaya bahwasanya hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah, kami muliakan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu dan pakai semakin berbuah buat jemaat Mursurube ini. Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal dan berdoa di dalam segala kesesakan kami. Tuhan bangkitkan iman kami agar kami boleh bersukaria di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami boleh menerima firman di dalam kekuatan ilahi. Kami boleh dikuatkan. Dan kami akan terus di dalam kendali kuasa surgawi. Terima kasih Tuhan. Waktu kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Saya percaya semua tidak tidur. Ya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara merasa bahagia hari ini, pagi ini? Duduk di sini, haleluya. Terimalah benih hidup kebenaran, yaitu firman Tuhan yang akan menyehatkan tubuh rohani kita. Amin. Kita akan mulai, saudara, yaitu sesuai dengan tema mengapa orang Kristen menderita. Sebetulnya semua manusia itu menderita. Tetapi di sini dikatakan mengapa orang Kristen menderita. Ya saudara, haleluya. Ada beberapa teologi yang mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada penderitaan, ada kesenangan, ya. Hidup tercukupin, semua serba ada. Karena kita adalah putra Allah, anak-anak Allah, ya, yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Seperti itu. Tetapi saudara, kalau kita sekarang melihat tema itu, mengapa orang Kristen menderita? Rasanya temanya ini membuat orang-orang itu kemudian enggan menjadi Kristen. Ya, enggan menerima Yesus. Karena menderita. Minggu kemarin saya berkhotbah tentang untuk mengiring Yesus itu pertama harus menyangkal diri. Kedua harus memikul salib. Nah ini enggak sesuatu yang tidak nyaman saudara. Menyangkal diri. Kita ini maunya sesuatu yang nyaman, yang enak,
yang happy-happy. Tetapi kalau kita disuruh menyangkal diri, pasti tidak enak. Memikul salib. Mana ada orang memikul salib itu enak? Tidak enak. Tetapi itulah kata Yesus, kalau engkau hendak mengikut aku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Seperti itu, saudara. Dan pagi hari ini, mengapa orang Kristen menderita? Waduh, kok rasanya tidak enak ya jadi orang Kristen, tidak enak ya jadi anak Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu tidak mengharuskan, tetapi Tuhan itu memberi kebebasan kepada saudara. Saudara menerima atau saudara menolak. Ya, Tuhan tidak mematok kita harus, kecuali kalau kita sudah jadi anaknya, kita harus sesuai dengan hukum Allah, dengan perintah Allah, ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini hidup sejahtera, ya. Kalau kita tahu bahwa siapa yang menjadikan manusia, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam kitab Kejadian masa penciptaan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama untuk menjadikan bumi ini menjadi baru, bahkan mengisi dengan yang baru, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk terang, termasuk binatang-binatang, dan yang terakhir termasuk manusia. Ya. Kalau manusia jatuh di dalam dosa waktu ditempatkan di Taman Firdaus, loh, Tuhan itu sudah tahu kalau manusia itu nanti jatuh. Kenapa dijadikan manusia? Tuhan tidak pernah salah dengan rencananya. Ya. Bumi yang direnovasi oleh Tuhan itu penciptaan oleh Tuhan Yesus Kristus itu harus dipenuhi dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, harus diterangi dengan benda-benda terang di angkasa, ya, benda malam di angkasa, ya, dipisahkan mana air, mana daratan, ya, itu harus dipenuhi. Ya, dan Tuhan sudah tahu manusia itu akan jatuh dalam dosa. Itu sebabnya jauh-jauh sebelum Tuhan menjadikan manusia, alam semesta, mereka, ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus merencanakan keselamatan bagi manusia yang nantinya jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia ada, Tuhan sudah merencanakan. Nah, ini artinya bahwa apa yang direncanakan Tuhan tidak pernah salah. Ya. Manusia akhirnya jatuh dalam dosa dan manusia kemudian berkembang biak di dalam dunia ini. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia itu dijadikan dari tanah. Nah, akibat jatuh dalam dosa, tanah ikut terkutuk, saudara. Ya, terkutuk bagaimana? Ya, tanah ditanamin. Kalau untuk ditanami padi misalnya sawah, ya, biasanya tuh zaman dulu mungkin 1 tahun 1 kali panen. Sekarang dibuat menjadi 3 kali dalam setahun panen, bahkan 4 kali dan sebagainya, saudara. Jadi tanah itu dieksploitasi, harus kerja keras, terkutuk karena kejatuhan manusia. Tidak saja manusia, bahkan tanah
saudara. Nah, manusia, anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sekali lagi Tuhan tidak memaksa seluruh dunia ini akan diselamatkan, tidak. Tetapi kata Yesus, ya, siapa yang percaya dan menerima aku sebagai juru selamat, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti demikian dalam Yohanes 3 ayat 16. Saudara, tidak ada paksaan. Bisa saja Yesus Allah kita itu menyelamatkan seluruh isi dunia. Bisa saja, tetapi sekali lagi Tuhan memilih hati-hati yang mau menyerahkan hidupnya kepada Dia. Bukan dengan paksaan tetapi dengan sukacita, dengan pertobatan. Ya, bertobat. Itulah yang nantinya dipimpin oleh, dipandu oleh firman Tuhan. Saudara. Nah, namun di sini dikatakan bahwa orang Kristen itu mengapa kok menderita? Setelah terima Yesus, ya, bahkan tidak lepas dari penderitaan. Bahkan harus menyangkal diri, harus pikul salib, menerima. Harus menerima, dan itu adalah satu penderitaan. Kenapa? Dengarkan baik-baik saudara, ya. Sebab Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Ya. Kalau kita menghadapi sesuatu, jangan bergantung kepada uang kita. Jangan bergantung pada mall. Jangan bergantung pada belanja barang-barang. Jangan bergantung pada kenikmatan, ya, dunia ini, wisata, sesuka hati. Jangan bergantung kepada itu. Ya. Tetapi Tuhan menghendaki orang-orang yang sudah ditebus olehnya itu bergantung kepada Dia. Dia sanggup menyelamatkan manusia, ya, sehingga dia manusia yang diselamatkan itu akan memperoleh hidup yang kekal. Maka manusia ini masih terdiri dari tubuh, dari tanah liat. Itu sebabnya Tuhan minta supaya manusia itu bergantung kepada Dia. Saudara, di dalam Yeremia, ya, ayo kita coba baca. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Tadi pada manusia, lalu yang mengandalkan pada kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu dikatakan terkutuk. Ya. Tetapi sebaliknya, lanjut. Ia akan seperti semak bulus. Aduh, sebentar ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya, perhatikan saudara. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang paran, di padang gurun. Di negeri padang asing yang tidak berpenduduk.
Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengandalkan kepada Tuhan, lanjut, maka diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ini bukan kemakmuran, bukan saudara. Tetapi hidup yang diberkati. Hidup yang direstui oleh Allah. Nah, kalau tadi terkutuklah ya, orang yang mengandalkan kepada manusia. Memang manusia tidak bisa diandalkan. Ada omongan begini ya. Pagi delay, sore tempe, itu manusia. Ya, sudah berjanji demikian rupa, tetapi bisa meleset. Sudah pasti 100%, tetapi kenyataannya meleset, saudara. Itulah manusia. Jadi Tuhan mau supaya manusia yang sudah diselamatkan oleh Dia itu mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Ya seperti dalam Yeremia yang kita baca ini. Ya saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Akarnya itu akan merambat ke air. Hidup terus meskipun musim panas. Ya. Saudara, luar biasa sekali. Daunnya tidak gugur. Dan ia tidak akan berhenti. Terus kemudian berbuah. Saudara. Itulah kalau kita mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki seperti itu. Camkan ini. Itu sebabnya ada teologi yang disebut teologi kemakmuran ya. Sebab banyak umat Tuhan yang tidak suka menderita, yang sudah tidak suka memikul salib. Banyak yang menyangkal diri. Itu sebabnya, entah itu mungkin sebabnya kemudian lahirlah teologi kemakmuran ya. Ikut Tuhan pasti senang. Kita ingin mobil itu, kita tunjuk-tunjuk mobil itu, nanti suatu hari kita pasti punya mobil itu. Nah itu kemakmuran, sebab Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita adalah Allah yang kaya, saudara. Nah itu teologi kemakmuran, disodorkan kepada umat karena menghindar dari penderitaan, menderita. Padahal tujuannya Tuhan supaya manusia itu mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Ada satu peristiwa yang terjadi di 2 Raja-Raja pasal 20. Coba dibuka. Ini sama dengan Yesaya pasal 38 ya. Tapi kita baca di sini. Ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian
menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapak leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara, Hizkia ini sakit. Ya, ini masih belum selesai peperangan dengan bangsa Asyur ya. Tapi tahu-tahu dia sakit. Dan sakitnya enggak main-main, sakit bara ya. Bara itu seperti Nuh. Ya, ketika Nuh tubuhnya menderita karena bara, luka ya, bisul-bisul yang bernanah, yang pecah, yang perih, yang panas, badannya panas dingin enggak karu-karuan. Itu penyakit bara. Bisul yang bukan sembarang bisul. Bisul yang luar biasa penderitaannya. Nah, ini Hizkia. Dia tidak berdaya kena penyakit itu. Saudara, berbaring di ranjangnya. Hari-harinya penuh dengan kesakitan, penuh dengan kekhawatiran. Hizkia waktu itu umurnya 39. Dia belum punya anak. Dia dari suku Yehuda. Nanti dari jalurnya itu akan lahir Daud. Seperti kita tahu bahwa dari Daud itu pula lah nanti akan lahir juru selamat Yesus. Ya, dari keturunan-keturunannya seperti itu. Sedangkan waktu Hizkia sakit yang parah sekali, dia belum punya anak. Bagaimana rencana Allah apa gagal? Menurut manusia mungkin gagal, tetapi tidak ada satu masalah pun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Saudara. Nah, di sini tentu saja Hizkia ini berdoa. Ya. Tetapi dalam keputusasaan. Sampai Nuh itu pernah berkata gini, ya, aku tercengkeram dengan penderitaan. Dan pada malam hari datang ketakutan, kekhawatiran. Dan waktu malam hari itu sangat panjang sampai menjelang dini hari. Saudara, orang yang sakit pasti malam hari itu sampai menanti datangnya pagi. Itu panjang sekali. Tentu saudara yang pernah sakit seperti itu akan punya pengalaman yang demikian. Ya. Jadi Hizkia ini dia sudah sakit luar biasa. Ya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa sudah pamit-pamit sama keluargamu ya. Kamu bisa memberi pesan-pesan kepada keluargamu, menata sebelum engkau mati. Sebab Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak disembuhkan dan engkau akan mati. Kau akan mati. Saudara, Raja Hizkia ini, raja yang kaya, uang ada, semua ada. Ya saudara. Tetapi datang satu penyakit yang tidak bisa ditolak dan tidak terduga.
Itu loh saudara kehidupan manusia. Ya. Datangnya penyakit, datangnya masalah, datangnya musibah. Tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Lebih-lebih lagi datangnya kematian. Tidak bisa kita prediksi. Catatan nama kita di surga, kita enggak tahu. Kapan Tuhan tentukan kita mati. Tetapi semua manusia harus mati. Saudara. Tuhan yang tentukan bukan manusia. Aku ada uang, aku bisa hidup lama. Aku seorang dokter, aku seorang ahli medis. Aku bisa hidup lama. Aku bisa hidup menurut yang aku kehendaki. Tidak ada satupun yang tahu dan dapat mencegah kematian. Saudara, itu ada di tangan Tuhan. Nafas segala makhluk hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara. Nah, di sini kalau datang waktunya, saudara, dalam keadaan sakit, ya, bagaimana anak-anak Tuhan kelihatannya sehat, segar, bugar, ya, bisa kemana-mana, bisa makan apa saja, bisa apapun. Tetapi saudara, pernahkah saudara periksa bagaimana tubuh rohani saudara? Apakah saudara sakit? Mungkin sakitnya masih ringan. Tetapi kalau sakit itu tidak diperhatikan, terus saudara genjot dengan keinginan-keinginan saudara, sakitnya itu tambah lama, tambah parah. Hizkia ini sakit. Lalu bagaimana kita dapat memeriksa tubuh rohani kita ini sakit? Saudara, kalau anak Tuhan mulai malas ke gereja, kalau anak Tuhan mulai tidak membaca firman Tuhan, hari ini saya tidak baca, besok baca, lusa tidak baca, lusanya lagi tidak baca. Dan itu akan bertambah-tambah. Akhirnya lama-lama akan tidak membaca firman Tuhan. Doa pun juga demikian. Ya. Sudah cukup berdoa minggu aja di gereja. Tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan saudara dengan pencipta saudara, dengan juru selamat saudara. Padahal di Yeremia itu dikatakan terkutuklah, ya, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan pikirannya manusia. Saudara, dunia ini tambah lama tambah pinter. Ya. Komputer, nanti ada lagi AI. Ya, itu demikian canggih. Luar biasa. Itu manusia, saudara. Pikirannya manusia itu. Ya. Kalau nanti anak-anak Tuhan dikendalikan oleh pikiran manusia itu. Firman Tuhan katakan, ingatlah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan akal manusia. Dan kepandian itu tidak surut, saudara. Ya, tidak berhenti sampai di sini saja. Kepandian itu terus. Ada cloning. Cloning itu domba satu bisa dijadikan 3, 4, 5 semaunya. Sama persis, ya, saudara. Malahan kalau domba yang itu, jadi contoh itu ada sakitnya, yang domba yang berikutnya nih tidak ada sakitnya. Loh, luar biasa sekali ya. Itu siapa? Itu akal manusia. Saudara, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan akal manusia. Saudara, loh, lalu bagaimana?
Tuhan sudah mengatakan waktu Nimrod membangun ya Candi Babel. Dia melawan Allah. Allah katakan waktu itu penduduk masih sedikit. Dia katakan kumpul jadi satu bangsa, satu bahasa. Padahal Tuhan mengatakan penuhilah bumi ini. Ya. Berkembang biaklah. Tapi Nimrod melawan, enggak usah gitu. Dikacau sama Tuhan, bahasa mereka dibuat lain-lain sehingga tidak ada hubungan lagi, tidak bisa berhubungan. Nah, apa kata Tuhan waktu itu? Saudara harus camkan benar-benar. Mulai dari sekarang, kata Tuhan, apa yang dikehendaki manusia, pasti apa? Hah? Pasti berhasil. Saudara. Dan itu perkembangan terus ya, yang luar biasa. Terus itu bukan kucing atau bukan harimau yang akalnya seperti itu. Tetapi manusia, saudara. Bayangkan. Kalau akal manusia itu nanti kemudian ditelusupi oleh iblis. Memang manusia yang tidak takut sama Tuhan tuh pasti dikuasai oleh iblis. Bagaimana kalau itu dibuat merangkap anak-anak Tuhan? Tidak usah lagi beribadah, tidak usah lagi berdoa, tidak usah lagi membaca firman Tuhan, tidak usah lagi apa-apa, bekerjalah sesuka hatimu. Bagaimana saudara? Dengan tentu saja dengan dalih-dalih yang meyakinkan, ya, yang bisa diterima oleh akal. Bagaimana kondisi saat itu? Pergi gereja, jadi anak Tuhan, menderita. Lebih enak yang seperti itu, bukan? Nah, hati-hati karena di akhir zaman, kita ini sekarang hidup di hari terakhir dari akhir zaman. Ya. Kalau ini akhir zaman, kita ini hidup di hari terakhirnya dari akhir zaman. Ya. Betapa kita menganggap Tuhan kita itu bisa diajak koncoan ya, bisa diajak kompromi untuk melakukan kehendak kita. Bukan saudara. Bagaimana saudara menganggap Tuhan kita itu seperti itu? Ingat loh, ya, kalau Tuhan memberi perintah kepada manusia, ya, yang di atas itu adalah jangan ada Allah lain kecuali ya, tidak boleh ada Allah lain. Ya, hormatilah Allah itu. Baru kemudian sesama manusia, ya, jangan letakkan sesama manusia di atasnya. Terus takut akan Allah itu di bawahnya. Jangan saudara. Ya. Banyak jemaat Mursurumba yang demikian. Saya katakan dengan firman Tuhan. Ya. Akhir hidup kita itu kita tidak tahu. Tetapi kalau kita tidak hidup benar, seturut firman Tuhan, maka saudara lebih baik senang-senanglah di dunia. Bersenang-senanglah hidup semau-semau gue. Ya. Hiduplah selayaknya bukan anak-anak Tuhan. Saudara, oh Tuhan itu baik. Aku tidak datang ibadah hari ini. Aku datang minggu lagi, ya boleh. Tidak ada paksaan. Tuhan tidak memaksa. Tetapi pada hari engkau absen, Tuhan datang. Apa yang terjadi?
Saudara, hendaklah engkau bersiap-siap sedia. Entahlah waktunya hujan, entahlah waktunya terang. Bersiap sedia. Saudara, tidak ada alasan sibuk di rumah. Sibuk melakukan ini. Sibuk ini, sibuk. Tidak ada alasan. Tuhan memberi 6 hari kepada manusia untuk bekerja. 1 hari, itu hari Sabat untuk datang beribadah. Saudara menganggap enteng perkataan Tuhan. Ya. Saudara menganggap Tuhan itu koncoku dewek. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, maha kudus, maha mulia, maha semua, saudara. Ya. Kita harus belajar takut kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya lihat yang datang dakonan. Maaf ya, enggak tahu telepon dari mana ini. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berbicara keras. Temanya itu sederhana, tetapi isinya keras. Saudara. Kalau saudara menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, buat apa saudara pergi ke gereja? Buat apa saudara membawa persembahan? Buat apa saudara susah-susah bangun pagi? Nikmati hidup. Tetapi kalau engkau menjadikan Tuhan itu adalah juru selamat dan Tuhan, ya, dan tidak ada lain Allah, yaitu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Maka dalam Yeremia diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang tertanam di tepi air. Itu di Mazmur pun juga ada. Bukan untuk baca-bacaan, sekedar bacaan bahwa saudara itu anak Tuhan. Tetapi ini adalah firman Tuhan, saudara. Bukan seperti saudara membaca cerita silat. Bukan seperti saudara membaca sejarah, membaca ilmu pengetahuan. Tapi ini adalah firman Tuhan. Keberadaannya nyata. Keberadaannya ada. Kalau saudara tidak percaya sungguh-sungguh, terlihat dari tingkah laku dan sikap saudara kepada Tuhan. Kepada gereja, kepada saudara-saudara seiman, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala, ya, terlihat saudara. Kepada pekerjaan Tuhan, kepada kehidupan saudara di rumah. Tidak ada doa, tidak ada firman, ya, tidak ada kunjungan. Makanya kalau saya melihat ada jemaat yang tidak datang sampai 2 kali, saya telepon. Ya, itu merupakan satu tengokan, ya, apakah engkau sakit? Sakit di sini bisa berarti 2, sakit jasmani, ya, flu, batuk itu sakit jasmani, ataukah engkau sakit rohanimu, mulai malas ke gereja. Oh tante, saya ada rapat. Oh tante, saya ada keperluan. Kamu pikir kamu tok yang punya keperluan? Semua manusia punya keperluan. Tetapi Tuhan sudah tentukan mana waktunya beribadah kepada Tuhan. Minggu hari Sabat itu seharusnya berhenti. Ya, saudara,
bersama dengan keluarga. Bersukacita bersama keluarga. Ibadah dan bersukacita bersama keluarga. Itu loh waktu yang ditentukan oleh Tuhan. 6 hari engkau bekerja, carilah uang sebanyak-banyaknya. Ya. Tuh. Saudara, tidak ada masalah. Oh iya, di gerejanya ini tidak enak soalnya saya merasa tidak nyaman seperti itu. Carilah gereja yang nyaman menurut saudara. Di situ pun kalau kondisimu sendiri kering, maka di mana saja engkau berada, engkau kering. Rumah tangga, di rumah kering, di tempat pekerjaan kering. Iya ya, sesuai kok bosen ya. Pelayanan ini. Di mana saja kering. Apalagi kalau kantongnya kering. Wah, keringnya itu lebih panas dari musim panas yang seperti saat ini kita rasakan. Ya. Panas, dingin badan. Marah sama gembalanya. Karena ada sesuatu yang diinginkan tetapi tidak diperolehnya. Loh, gimana saudara? Cukuplah saudara beribadah, melayani sungguh-sungguh. Tidak usah pakai lain-lain perkara. Ya, tidak tahu loh hidup saudara itu sampai kapan. Bukan saya yang menentukan. Kalau Tuhan katakan hari ini juga nyawamu kuambil. Firman Tuhan kan ada. Ya, demikian. Hari ini juga nyawamu kuambil. Saya, keluarga, uang saudara, semuanya tidak dapat. Jangan dulu. Tetapi Hizkia kenapa dia? Hizkia ini dikatakan bahwa penyakitnya tidak sembuh. Dan dia akan mati. Masih akan mati. Saudara. Hizkia ini tidak ditentukan umur 39 dia mati. Tetapi reaksi dari Hizkia ketika mendengar itu apa? Ya, dia memalingkan mukanya ke tembok supaya dia bisa fokus menangis sejadi-jadinya. Orang yang tidak bertobat tidak akan mungkin bisa menangis sejadi-jadinya. Ya. Dia menangis sejadi-jadinya. Tidak salah dia ngomong, Tuhan, aku kan sudah melakukan yang baik, tidak salah. Dan disuruh balik Nabi Yesaya. Balik, katakan Tuhan itu memperpanjang umurnya 15 tahun. Sebab tidak ditentukan 15 tahun, waktu 39 tahun itu. Nanti 15 tahun kemudian, 54, umur 54. Dan pada waktu umur 54 itu, ya Hizkia itu sudah punya anak, Manasye, saudara. Oh, haleluya. Tidak ada satu rencana Tuhan yang meleset, saudara. Kalau Tuhan punya rencana terhadap saudara, saudara abaikan. Hati-hati, saudara. Ya. Ini kita Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, menekuni firman Tuhan, kita berdoa, ada satu persekutuan dengan Tuhan. Dan di situ kita dapat merasakan kehadirannya Tuhan. Haleluya. Betapa sembrononya, saya tidak pernah bicara keras. Tetapi akhir-akhir ini saya bicara keras. Ya, Tuhan perintahkan, ya Tuhan bimbing tangan saya untuk mencari firman Tuhan. Mencari isi hati Tuhan untuk jemaat GBDI Murs Rumbai. Saudara. Haleluya.
Jangan hitung-hitung tenagamu. Tenagamu itu 1 jam harganya, ada harganya. Jangan. Berkat itu dari Tuhan. Yaitu ketika saudara tidur. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, saudara. Berkat itu bukan kekayaan nanti jadi konglomerat, bukan. Tapi direstui. Apa yang kita kerjakan direstui Tuhan. Kita berdagang, dagangan kita direstui Tuhan. Kita berumah tangga kita direstui Tuhan. Ya. Kita berobat, direstui Tuhan. Sehingga obat itu menjadi manjur oleh kuasa Tuhan. Dan kita sembuh. Ya. Kita direstui oleh Tuhan dalam segala perkara. Itu lebih daripada apa gunanya seisi dunia ini. Jikalau jiwamu binasa. Haleluya. Umur saudara berapa tahun? Saudara berapa puluh tahun saudara ini mengenal Kristus. Ingatlah akan pertobatan saudara mula pertama. Sampai hari ini berapa puluh tahun. Tetapi saudara masih dalam keadaan seperti sebelum. Ingatlah. Harusnya sudah bertambah. Katanya firman Tuhan, harusnya dengan bertambah lamanya saudara mengenal Kristus. Sudah harusnya jadi guru. Ya. Bukan tambah orang ditabungi ya. Itu. Ada minyak ditambahi, ada api ditambahi minyak. Apinya makin besar. Tidak seperti itu saudara. Hidup yang diberkati itu. Haleluya. Hidup benar. Dan saudara akan menikmati apa yang firman Tuhan katakan. Percaya saudara? Katakan amin kalau saudara percaya. Haleluya. Haleluya. Makanya ada hamba-hamba Tuhan sampai merelakan mati. Ya. Bukan mati secara wajar, mati dibunuh, mati dipotong-potong. Ada hamba Tuhan Domingus itu, ditusuk-tusuk, dipotong lehernya itu sudah berapa sayatan. Tapi Tuhan mengendaki dia hidup dia sampai saat ini. Ya. Saudara mengiring Tuhan belum sampai berdarah-darah. Ya. Tetapi ada waktunya. Waktu yang berharga untuk Tuhan itu adalah waktu sisa saudara. Betapa bodohnya kita. Haleluya. Tuhan bilang di dalam Matius pasal 11, coba. Ayat yang terakhir 28-nya. Matius pasal 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara. Ya. Hizkia dia menghadap. Dia menerima berita yang tidak enak. Yang menakutkan. Tetapi dia mulai bergerak. Menghadap tembok. Memfokuskan dirinya, berbicara dengan Tuhan. Ya. Itu sebabnya kalau saudara sakit rohani saudara, mulai malas ke gereja, mulai malas membaca Alkitab, mulai malas berdoa ya saudara, itu saudara sakit rohaninya. Mulai menuding-nuding ya, mulai menghasut orang di dalam gereja,
mulai tidak menumbuhkan semangat baru, tetapi menyiram. Saudara itu sakit, saudara rohani saudara. Dikatakan, mari kepadaku, datang kepada Tuhan, berdoa, mohon pertolongannya. Dan sebagaimana Hizkia sembuh, maka saudara juga pasti disembuhkan. Haleluya. Ya, jangan berkutat bertahun-tahun di dalam kubangan yang sama. Mari kita sudah dilepaskan, sudah dimerdekakan. Ya, jangan masih hidup terkungkung. Haleluya. Haleluya. Waktu saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya. Tetapi sebisa saya bicara sebenarnya tentang keadaan manusia akhir zaman. Saya katakan, saya tidak mendapat keuntungan dari hal ini. Tetapi apa yang saya katakan, yaitu saya kerjakan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Katakan amin kalau saudara percaya. Haleluya. Mari saudara, kita akan sambut firman Tuhan ini dengan hati yang lepas, hati yang bebas. Dan kiranya Roh Kudus mengurapi kita semua. Haleluya. Roh Kudus mencelikan mata hati kita semua. Haleluya. Mari bangkit berdiri.
Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Tuhan tangan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, setiap hidupku percaya padamu. Tuhan tangan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, setiap hidupku percaya padamu. Tuhan tangan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, hidupku percaya Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat keadaan kondisi kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan kami. Marilah Roh Kudus, biar Engkau membawa setiap dari kami yang mendengar firman-Mu untuk datang kepadamu, untuk menyerah di hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tuntunlah kami seturut dengan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengirim hujan berkat atas kami, yaitu restu Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, anak cucu kami, bahkan Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan yang lain Tuhan, yang belum datang kepadamu, boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi tugas kami. Oh Tuhan, untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu Engkau datang ke dunia ini untuk kami, untuk menyelamatkan kami dari kematian yang kekal menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan tidak itu saja cukup Tuhan, bahkan di dalam perjalanan kami Tuhan sampai ke sana, Engkau Tuhan membimbing, mengayomi kami. Dan Tuhan, Engkau Tuhan menunjuk kebenaran-Mu kepada kami, untuk kami berjalan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang tidak hadir saat ini Tuhan.
Sungguh Tuhan biarlah mereka tidak luput dari ibadah online. Tuhan Yesus, supaya berkat Tuhan pagi hari ini diterima sepenuhnya oleh semua jemaat. Haleluya. Terima kasih bahkan Tuhan, oleh anak-anak Tuhan di luar sana ya Yesus. Ketika mendengar Tuhan, firman Tuhan diberitakan. Terima kasih ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bimbang dan ragu-ragu Tuhan teguhkan iman mereka. Dan Tuhan Yesus, haleluya, yang mulai Tuhan bermain-main di luar sana Tuhan. Tuhan, kiranya kemurahan-Mu memanggil mereka datang untuk bersekutu dengan Engkau, untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Engkau, melalui doa, melalui firman Tuhan, dan melalui ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Dan kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini Tuhan. Mulai dari pimpinan Bapak Presiden, terus Tuhan ke jajaran yang ada di bawahnya, kepada Polri dan TNI juga Tuhan. Kepada daerah Tuhan, pemerintahan daerah, bahkan sampai Tuhan ke RW dan RT. Kiranya rahmat Tuhan, kiranya kasih kemurahan Tuhan dicurahkan atas mereka juga. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Biarlah negara ini selalu dalam keadaan kondusif, selalu dalam keadaan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu sebelum kau tinggalkan tempat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, melindungi, memelihara